Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yadi SPD, Guru Bahasa Indonesia di Sekolah SMP Negeri 5 Kapuas Tengah 1 Atap, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 5 Kapuas Tengah 1 Atap, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi pokok teks eksplanasi. Berikut video uji kinerja saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baik, kalau seperti itu sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa kita. Silakan. Mari semuanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa bersama ya. Nah, Bapak minta kalian semua berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, hitungan ketiga kita mulai ya, Bapak pimpin. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Ya, silakan duduk. Tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Tujuannya apa? Bapak ingin menanamkan nilai nasionalis dalam diri kalian mulai saat ini. Dengan caranya bagaimana? Bangga berbangsa Indonesia, bangga berbahasa Indonesia. Itu ya. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bagaimana hari ini hadir semua? Hadir ya. Baik, Bapak sangat mengapresiasi dengan kehadiran kalian. Itu artinya kalian sudah mengerti pentingnya pendidikan. Ya. Mulai dari sekarang. Kalian tanamkan dalam diri dan hati kalian ingin jadi orang sukses. Bagaimana caranya? Dengan belajar yang giat, ya, hadir ke sekolah. Nah itu ya nasihat Bapak pagi hari ini. Sebelum memasuki materi pelajaran kita ya hari ini, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba Anda lihat semua. Ya. Nah, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, ya. Bapak minta satu orang bacakan dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kompetensi dasar, silakan Ananda Ilham, boleh dibacakan. 3.1.10.1 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Lanjut ya, silakan Nanda Aldo. 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Aspek lisan, ya. Lanjut ya, silakan.
Nanda Tito. Indikator pencapaian kompetensi. Nah ini dia ya indikatornya. Silakan Nanda Tito. 3.10.1. 3.10.1 menganalisis penggunaan istilah pada teks eksplanasi. Ya, lanjutkan. Dari 10.2 menganalisis penggunaan konvensi kausalitas pada teks eksplanasi. Ya, silakan dilanjutkan. 3.10.3 menganalisis penggunaan keterangan waktu pada teks. Nah, itu dia ya. Indikator pencapaian kompetensi. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Kembali, Ananda Ilham, silakan dibacakan. Melalui kegiatan mengamati video eksplanasi berjudul banjir, peserta didik dapat menganalisis penggunaan istilah dalam teks eksplanasi dengan tepat. Nah, lanjutkan, Ananda Aldo lagi. Melalui kegiatan mengamati video eksplanasi berjudul banjir, peserta didik dapat menganalisis fungsi kausalitas dalam teks eksplanasi dengan Iya. tepat. Lanjut, Ananda Tito. Melalui kegiatan mengamati video eksplanasi berjudul banjir, peserta didik dapat menganalisis. Tadi kita sudah membaca bersama-sama ya tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, sekarang Bapak bertanya, tadi malam ada belajar tentang teks eksplanasi? Ada. Ada baca-baca? Ah, baik. Nah, kalau ada membaca, sekarang Bapak ingin bertanya. Ada yang tahu ciri teks eksplanasi? Silakan. Pak, Ya, silakan. Ada Ilham. yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang keempat, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, itu dia. Tepuk tangan dulu Anda Ilham ya. Itu ciri dari teks eksplanasi. Dia memaparkan fenomena ya. Nah, sekarang tadi cirinya. Sekarang strukturnya. Ada yang tahu struktur teks eksplanasi? Nah, sekarang Anda. Yang pertama, pernyataan umum berisikan suatu pernyataan umum atas topik. Yang kedua, deretan penjelasan mengandung penjabaran proses mengapa peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, penutup atau interpretasi mengandung intisari atau kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Nah, itu dia ya. Struktur dari teks eksplanasi. Persepsi ya tentang pelajaran teks eksplanasi. Nah, sekarang Bapak ingin membagi atau membentuk kalian menjadi 4 kelompok ya. Aturan mainnya seperti ini. Bapak akan menghitung kalian akan berhitung 1 sampai 4. Nah, jika Ananda termasuk hitungan 1, 2, 3, 4 berarti masuk kelompok 1. Kalau hitungan kedua masuknya kelompok 2 dan posisinya kita seperti itu ya. Silakan. Ya. Sekarang Bapak ingin menyampaikan materi tentang teks eksplanasi, kebahasan dari teks eksplanasi. Silakan Anda simak. Materi teks eksplanasi, ya. Kita lanjut materinya, kebahasan teks eksplanasi. Bisa dilihat semua? Jelas ya? Silakan Anda Tito, boleh dibacakan. Penggunaan istilah Ya. ilmiah istilah teks dalam teks eksplanasi Ya. sebagai kata yang mempunyai arti tertentu dalam suatu bidang keilmuan serta Ya. termasuk unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi yang digunakan untuk mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam suatu bidang tertentu. Silakan Anda Ici, bacakan materi berikutnya. Konjungsi kausalitas dalam kebahasan teks eksplanasi. Silakan, boleh dibaca. Konjungsi atau kata hubungan adalah suatu kata yang menghubungkan kata-kata, bagian, kalimat atau kalimat-kalimat dengan wacana. Ya, itu konjungsi ya, yang menghubungkan dengan wacana. Lanjut. Silakan Anda Desi dibacakan. Konjungsi kualitas adalah suatu konjungsi yang menghubungkan dua Ya. kata, Ya. kata dan kalimat yang membahas mengenai sebab dan akibat. Konjungsi kausalitas Ya. menggunakan kata jika, kalau, karena, sebab dan bila. Nah, ada penandanya ya. Ada kata jika,
keterangan waktu dalam teks eksplanasi. Silakan Anda Injil dibaca. Secara umum, Ya. eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau keterangan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan fenomena baik fenomena Terkait dengan materi kita hari ini ya, ada 3 hal yang ingin kita bahas bersama. Yang menjadi permasalahan kita dalam materi kebahasan dari teks eksplanasi. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, kita akan menganalisis ya istilah yang terdapat dalam teks eksplanasi. Ya, konjungsi kausalitas dalam teks eksplanasi. Tadi sudah Bapak jelaskan ya di materinya. Berikutnya menganalisis keterangan waktu. Nah, kalian harus bisa menganalisis keterangan waktu yang terdapat dalam teks eksplanasi. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jelas materinya? Jelas. Jelas semua? Atau ada yang belum memahami? Jelas? Permasalahan yang Bapak sampaikan dalam materi kebahasan teks eksplanasi. Sekarang kita sama-sama menyaksikan video tentang teks eksplanasi tentang banjir ya. Nah, silakan Anda simak. Hai teman-teman. Jadi apa itu banjir? Banjir adalah suatu fenomena alam yang merugikan, yang berarti tidak membuat aliran air untuk mengandung air yang jumlahnya banyak, sehingga air menguap dan memasuki daerah sekitarnya. Ada 2 faktor penyebab banjir, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Tidak bisa mengambil kapasitas air yang masuk ke dalamnya. Faktor sosial. Faktor ini sering sekali menjadi pembangunan gedung-gedung bertingkat. Selain itu, membuang sampah sembarangan juga mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Tahukah kalian bahwa ada proses terjadinya banjir bermula dari entitas hujan yang cukup tinggi, disusul dengan penyumbatan aliran air oleh sampah-sampah dan penebangan hutan secara liar, sehingga mengakibatkan bencana banjir yang sangat-sangat merugikan. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa banjir tidak hanya terjadi karena faktor alam, tetapi masih ada faktor sosial di mana manusia menjadi pelakunya. Untuk itu, jangan hanya menyalahkan alam saja ya, tetapi kita juga harus mengoreksi diri kita masing-masing yang menyebabkan bencana banjir. Tempat kita. Nah, video tadi bercerita tentang apa? Banjir. Banjir. Ya. Kalau dalam video tadi apa penyebab dari banjir? Hujan deras. Hujan deras. Apalagi? Banyaknya sampah. Nah, kalau kita kaitkan dengan keadaan lingkungan kita yang biasanya di daerah Kayu Bulan dan di daerah Tumbarana biasanya banjir, apakah penyebabnya sama? Sama dengan yang ada di video tadi? Sama ya. Curah hujan yang meningkat, banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Nah, itu menyebabkan banjir. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jelas? Nah, baik, kalau jelas, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, masing-masing kelompok tadi mengerjakannya. Ada tugas dalam LKPD, dibaca LKPD-nya. Baik, Bapak akan bagikan. Nah, ini LKPD-nya kelompok 1 ya. Nah, silakan. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Silakan dikerjakan, disimak LKPD-nya, dibaca. Nah, tugasnya di situ coba Anda semua baca LKPD-nya. LKPD-nya terkait dengan video tadi, karena teksnya ada juga Bapak buatkan dalam teks ya. Teks tentang banjir ya, eksplanasi banjir tadi, fenomena tentang banjir. Silakan Anda baca dengan seksama ya, dan kerjakan tugasnya terkait 3 permasalahan tadi. Ya,
menganalisis istilah, menganalisis konjungsi kausalitas, menganalisis penggunaan keterangan waktu. Ya, bisa dipahami? Silakan kalian kerjakan bersama-sama. Nah, terkait dengan penugasannya ada yang mau bertanya? Ya, silakan. David, ada apa? Bagaimana cara mendapatkan informasi dan referensi tambahan? Cara mendapatkan informasi atau referensinya, kalian bisa menggunakan buku paket ataupun bisa menggunakan internet. Kalian boleh menggunakan HP. Silakan gunakan HP-nya untuk bahan referensi cari di internet ya. Silakan. Boleh menggunakan HP-nya. Silakan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jelas semua? Silakan Anda semua kerjakan dengan cermat ya. Selesaikan tugasnya. Pakai HP, cari istilah, cari pengertiannya juga. Kalau bisa kutip dari teksnya atau informasinya di situ. Silakan. Diskusikan, dibaca sebelum dibaca. Ya, bisa loh laki-laki sendiri. Ya, kenapa? Ya, silakan. Kenapa? Ada permasalahan? Ada kesulitan? Iya, kalau iya dicari maknanya apa dia tulis di dalam kolomnya tadi kan ada di LKPD itu kan langsung revisi aja. Cari dulu istilahnya, misalnya ini apa, kemudian tulis. Nah, ada pertanyaan lagi? Jelas? Jelas nih? Jelas Tom? Bisa dikerjakan? Ya? Silakan dikerjakan. Tapi dibaca bukunya ini referensi juga, dan pakai internet saja. Silakan. Ya, silakan dikerjakan. Silakan. Ya, kerjakan. Jangan diam. Ya, jangan hanya satu orang yang mengerjakan, tapi semua harus aktif mengerjakan tugasnya ya. Jelas, Tom. Buka kamusnya, Tom. Ya, boleh pakai HP, buka kamus. Ya. Boleh menggunakan HP untuk membuka kamus elektroniknya. Silakan. Ya. Selesai? Ya, sudah. Bapak minta kesediaan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 siap-siap memberikan pertanyaan atau masukan terkait hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Nah, silakan. Ya. Yang lain disimak, ya, silakan. Silakan kelompok 1 akan dibacakan hasil diskusinya. Isi hal yang menjadi aus dari lubang karena geseran air berbentuk batu sedimentasi ingin dapat atau hal ingin dapatkan benda padat karena pengaruh gaya berat hidrologi air di bawah tanah terletak dapatnya berat dan sebenarnya persifatan kimia dan fisikanya reaksi dengan lingkungan tersebut hubungannya dengan sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Dua, jika salah satu tidak bisa dimengerti dalam menjelaskan Hasil diskusinya, silakan untuk kelompok 2 kalau ada pertanyaan atau menanggapi atau masukan saran silakan. Sedikit masukan untuk kelompok 1 pada jawaban nomor 2 bisa dilengkapi lagi dengan mengutip kalimat di teks sebagai pendukung informasi itu jelas.
Nah, kita diskusi ya. Nanti diperbaiki setelah ini ya. Kita diskusi lagi memperbaiki, setelah itu dikumpulkan ke Bapak koreksi. Nah, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Nah, silakan diperbaiki sambil diperbaiki ya. Silakan kelompok 2. Diperbaiki tadi sesuai dengan masukan dari teman-temannya. LKPD-nya. Ya, silakan diperbaiki. Dan kelompok 2 ke depan mempresentasikan. Kelompok 3 wajib bertanya ataupun memberi masukan terhadap hasil tugas kelompok 2. Dengan ke dalam air pada pola aliran serta lama dan frekuensi banjir yang terjadi pada lahan basah. Geografi. Cabang ilmu geografi yang mempelajari suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya seperti garis lintang, garis ujung, posisi dengan wilayah lainnya. Batuan dalam bumi, relief permukaan bumi, dan hal-hal yang berkaitan dengan laut. Geofisik bersifat lebih tertarik. Jika salah satu unsur tersebut tidak bisa berfungsi untuk menjalankan peran secara baik, maka itulah yang memicu terjadinya banjir dengan seiring berjalannya waktu volume terus bertambah. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Kelompok 3 bertanya. Semangat sekali si Repa ini. Bagus. Silakan Repa, boleh bertanya ke kelompok 2. Apa? Kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2 untuk bagian kesimpulan seharusnya dijabarkan atau dijelaskan berdasarkan teks, bukan dirinci per nomor. Nah, itu ya kelompok 2 dijabarkan lebih rinci, bukan hanya poin-poinnya. Nanti diperbaiki ya. Ya, ditulis masukan dari Repa tadi, silakan. Oke, tepuk tangan, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Nanti diperbaiki ya. Setelah ini berdiskusi lagi, kita perbaiki, setelah itu kumpulkan ke Bapak, Bapak kasih nilai. Siap. Ya, silakan Bapak. Bacakan hasil diskusinya. Kelompok 1, silakan bertanya. Silakan. Boleh bergantian membacakan hasil diskusinya nanti. Ya. Kelompok 1, 2, 3, simak ya hasil diskusinya. Silakan. Sebagai akibat perubahan guna bahan harta guna lahan terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Maka salah satu unsur tersebut tidak bisa berfungsi untuk menjalankan peran secara baik, maka itulah yang memicu terjadinya banjir dengan seiring berjalannya waktu volume terus bertambah. Silakan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan kelompok 4. Pada pertanyaan keterangan waktu itu seharusnya diberi keterangan informasi agar memperjelas jawaban, misalkan menyebutkan kalimat pada kata keterangan waktu tersebut agar jawaban menjadi jelas. Nah, itu masukan dari kelompok 1 ya. Nanti dicari keterangannya, kutipannya biar memperjelas jawabannya, bukan hanya poinnya saja. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Jelas? Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah sama-sama berdiskusi. Nah, ada masukan dari teman-temannya. Bapak minta kalian perbaiki hasil diskusi tadi. Setelah kalian perbaiki, berdiskusi kembali, kalian kumpulkan hasil diskusinya. Silakan. Kalau sudah memperbaiki, boleh dikumpulkan. Silakan. Bapak nilai ya. Silakan, boleh dikumpulkan. Sudah? Ya, sudah diperbaiki, kumpulkan. LKPD-nya dan hasil tugasnya tadi. Silakan. LKPD-nya mana? LKPD-nya juga. Nah. Bapak akan nilai ya berdasarkan
perbaikan tadi. Baik, kelompok 4 nilai 80 ya. Kelompok 4 80. Tugasnya bagus. Kelompok 1 nilainya 80. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3 85. Kelompok 2 85. Nah itu bagus ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Baik, tadi kita sudah bersama-sama melaksanakan diskusi ya. Dan kita sudah mempelajari tentang teks kebahasaan eksplanasi. Nah, sekarang Bapak ingin minta kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Pak, Ya, silakan. Penanda David. dengan demikian bencana banjir ini terjadi bukan hanya karena faktor alam saja, Ya. tetapi oleh faktor manusia sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu dia ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan kita, ya. Dan dalam pembelajaran tadi kita juga sudah menyimak bersama ya bagaimana terjadinya banjir ya diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi ya dan kelalaian manusia yang membuang sampah sembarangan. Tuh. Dalam pembelajaran tadi kita sudah sama-sama menganalisis istilah, ya kan? Dan konjungsi kausalitas serta keterangan waktu. Nah, keterangan waktu tadi ditandai dengan apa saja? Adanya kejadian, ya. Apalagi? Ayo. Apa? Ya, betul. Nah, itu dia ya. Nah, kita sudah selesai pembelajarannya. Kalian sudah bersama-sama berdiskusi tadi. Nah, sekarang Bapak ingin melihat sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi tadi, pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi melalui Google Form ya. Ada yang Bapak kirim di WA grup kita. Silakan dilihat linknya, silakan masuk untuk mengerjakan. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Silakan. Ya. Silakan dikerjakan ya. Di Google Form-nya. Ya, silakan dikerjakan. Masuk menggunakan emailnya, gunakan HP-nya. Silakan kerjakan. Bisa? Ada 10 soal di situ ya. Ya, silakan kerjakan. Sudah bisa? Ya, dikerjakan. Tulis nama tokennya SMP Negeri 5. SMPN 5, nah, besar semua. Tidak pakai spasi. Hitam. Ada yang sudah selesai belum? Belum ya. Dikerjakan. Tampilan soalnya seperti ada yang di layar ini. Nah, seperti ini ya. Ada 10 soal. Ya. Pilihan ganda silakan kerjakan. Nah, ini soalnya. Ya. Sudah?
Semangat, tinggal 2 menit ya. Ini sudah ada beberapa orang yang mengerjakan. Langsung saja saya sebut skornya ya. Ini langsung sudah ada nilainya. Ya, sudah. Ada 20 responden masuk. Atas nama David ya, nilainya 70. Ya. Nah ini mampu menyelesaikan 7 soal ya. 1 soal itu 10 ya. Lanjut lagi, siapa ini? Si David 70. Ntar dulu, siapa lagi ini? Muhammad Ilham nilainya 70. Ya, bagus ya. Semangat ya mengerjakan soalnya. Yang lain silakan dikerjakan. Yang sudah lagi di sini Tesalonika nilainya 70. Bagus ya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ini ada yang dapat 80. Si Repa Cuncunhe, bukan si Repa dulu. Ya, bagus. 70 itu sudah bagus karena di atas KKM sudah ya. Jangan bertanda 70. Nah, baik, kita sudah sama-sama menyelesaikan soal evaluasi. Nilainya sudah masuk ke sini ya. Ada beberapa orang yang memasukkan tadi. Nah, untuk minggu depan pembelajaran kita tentang menentukan tema eksplanasi. Bapak harap kalian belajar di rumah ya tentang tema eksplanasi. Nah, baik, materi kita sudah selesai. Ada yang mau bertanya sebelum Bapak akhiri? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri kegiatan, Bapak minta ketua kelasnya lagi untuk memimpin doa kita. Silakan. Mari semuanya kita berdoa menurut agama kita percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.